Halo, selamat apa nih ya? Sore ya. Perkenalkan, nama saya Raja P. Simbolon. Sehari-hari saya adalah instruktur piano dan keyboard di Sekolah Musik Cix Rawamangun ya, yang di pusat. Oh ya, itu awalnya saya mulainya kecil itu saya jadi penyanyi di gereja ya, di salah satu gereja di Bekasi, gereja Kristen Okomene itu awalnya. Lalu waktu saat SD itu ya SMP lah ya, pas mulai SMP itu saya ada gabung band dengan teman-teman di daerah komplek rumah. Nah jadi karena waktu itu kita buat band, saya awalnya main gitar, main bass dulu deh, main bass, abis itu main gitar. Tapi suatu saat pas akhir SMP lah kelas 3 itu ada festival band pada saat itu ya. Di sini nih, festival bandnya nggak jauh-jauh nih, di Velodrome ya. Nah waktu itu ceritanya kita lagi saya band itu festivalnya itu salah satu lagunya itu lagunya KLA Project tentang kita pada saat itu. Nah itu kan ada keyboardnya. Nah karena nggak ada pemain keyboard, akhirnya saya belajar keyboard, diajarin lah sama teman. Nah akhirnya saya mengisi di situ mulai awal main keyboard. Nah jadi lagu pas festival KLA Project tentang kita itu saya main keyboard. Nah karena waktu itu masih otodidak, ya karena terbatas dong. Akhirnya saya jadi pemain keyboard. Setelah itu saya belajar. Oh sekolah musik. Saya sekolah musik dulu pertama kali SMA ya, kelas 3 ya, 3 SMP lah. Nah waktu itu saya belajarnya elektron, itu organ yang pakai kaki itu. Nah lalu SMA awal saya belajar di sekolah musik. Saya belajar piano klasik, piano pop, dan terakhir saya belajar keyboard ya, programming. Nah kira-kira begitu. Oh, saya ngajar musik itu memang mulainya itu di Cix tahun 2001 kali kalau nggak salah ya. Kalau Cix ini kan ini awal tahun 2000, jadi Cix masih bau ini ya, masih bocet. Nah saya tuh udah ngajar di sini. Ya junior sih waktu itu ya, junior instructor. Oke, ya kalau saya secara pribadi saya suka pop ya. Pop yang ada sedikit distorsi ya, jadi pop rock lah kira-kira begitu. Saya caranya ngajar murid supaya dia betah itu pertama, kalau dia muridnya dewasa ya, SMP gitu kan. Apalagi yang sekarang lah ya, tapi kalau bicara yang lalu, saya lihat mereka sukanya apa gitu kan. Nah anak-anak murid sekarang itu kan, jangankan yang SMP, yang SD aja udah karena sosmed ya. Jadi mereka suka yang ini apa, yang lagi up to date gitu kan. Ya mau nggak mau saya ikutin. Meskipun memang untuk dalam tahap itu kan tetap harus punya basic ya. Ya diikutin aja dulu. Nah setelah itu kira-kira udah betah, baru diajarin dari segi teorinya. Nah kira-kira begitu. Ya tantangan waktu saya mengajar itu yang pasti kalau muridnya itu dipaksa orang tua ya. Kan ada anak tuh yang memang belajar dipaksa orang tua. Jadi kan gak ada minat sama dia ya, kan dipaksa. Nah itu yang susah. Akhirnya mau gak mau kan materi yang diberikan itu nggak direspon dengan baik. Nah waktu nggak direspon dengan baik itu yang membuat jadi terhambat. Nah artinya materinya harusnya selesai dalam jangka waktu berapa kali pertemuan, ini bisa panjang. Belum lagi kalau dianya ogah-ogahan, nah itu sih sebetulnya tantangannya. Lebih ke situ. Cix musik ini sekolah musiknya agak sedikit bagus ya. Maksudnya berbeda sebetulnya, dia punya kelas tersendiri. Saya udah banyak juga sih sebetulnya melalang buana di sekolah musik ya. Tapi saya nggak sebut merek lah ya, tapi paling tidak saya tahu. Dan saya begitu juga suka gitu loh. Dan saya bangga ada di sini. Didesain memang dia untuk school of band. Dan diharapkan semua murid-murid dari sini nantinya ke depannya dia sebagai seorang profesional musician ya. Ya bisa jadi seorang pemain band ya. Sebagai guru juga guru yang profesional gitu. Jadi otomatis kita juga, saya sebagai guru mengharapkan murid-muridnya itu berkarir dalam profesional band. Nah di sini kan udah banyak ya lulusan-lulusan sini. Ya kayak Andri Dinut ya kan, Kotak ya.
Nah, itu kan orang-orang Chicks dulunya. Nah, sekarang mereka kan berkiprah luar biasa ya di luar. Dan begitupun guru-gurunya juga memang kan guru-guru di sini bukan hanya sebagai seorang akademisi tok ya. Kita nih guru-guru ini rata-rata kan seorang profesional memang di luar gitu. Jadi tentu kita juga berharap murid-murid kita ya seperti kita juga. Begitu. Oke, tips yang buat pemula. Sebetulnya tipsnya sih sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Katanya kan sekarang kan eranya ada sosmed, YouTube gitu, beda jangan dari zaman-zaman dulu ya kita belajar nggak ada media ya kan. Buku juga susah gitu kan, kita juga jarang susah gitu untuk belajar. Kalau sekarang lebih gampang, ada media ya. Jadi tipsnya bisa melalui media sebetulnya. Tapi, nah ini tapi juga. Kalau misalnya orang, dalam tanda kutip orang ya, atau siswa atau siapapun, kalau dia misalnya tidak punya basic ya secara akademis, dia nggak akan bisa menerjemahkan materi YouTube itu. Pasti nggak bisa. Tapi kalau dia udah punya basic, ya kan, secara akademis dia akan bisa menerjemahkan materi-materi apapun yang diberikan mau siswa. Jadi tipsnya adalah ya sebetulnya banyak media-media untuk belajar, tapi tetap harus ada pengetahuan musik ya yang memadai. Tentu harus belajar dong sama orang-orang yang profesional. Itu sih sebetulnya. Kalau di luar negeri saya David Foster. Dia saya senang sama kompos sama aransemennya ya David Foster. Kalau di Indonesia itu saya sama ada dua musisi. Satu Yofi Widianto dan satu lagi Ahmad Dhani sih. Itu aja dua orang itu ya. Oh, satu kata ya. Musik saya. Ya artinya apa? Karena itu memang musik itu udah bagian hidup saya gitu. Separuh jiwa saya itu ada di musik. Jadi kalau saya nggak ada musik, kayaknya jiwa saya hilang ya. Mungkin bahasa saya lebih lengkapnya kalau mau secara artikel ya. Kebetulan saya dosen musik juga ya. Jadi saya tentu bicara tentang psikologi musik juga. Tadi saya nggak sebutin sih ya. Jadi kalau mau dilengkapi bahwa musik itu mempengaruhi jiwa seseorang. Jadi kalau orang yang suka musik, apalagi dia sebagai pelaku ya, pasti jiwanya sehat dia. Nah, gitu sih. Jadi kalau ditanya musik satu kata ya saya. Untuk para siswa ya atau calon siswa atau siapapun yang ingin belajar, saran saya sebetulnya ya lebih baik ke Chicks Musik sih. Kenapa? Dengan pengalaman saya sebagai instruktur musik yang udah mau berapa tahun ya, 23 tahun ya. Dan di Chicks Musik khususnya, saya ngelihat bahwa di Chicks Musik ini secara materi itu lengkap banget. Nah, satu secara materi lengkap, secara kurikulum juga bagus. Tapi yang paling penting adalah instrukturnya. Ya maaf, ya mungkin saya bilang instruktur itu agak berbeda dengan sekolah musik lain. Maksud saya gini, guru apapun banyak. Tapi kan sebagai seorang praktisi, seorang tenaga ahli yang expert itu nggak banyak. Nah di Chicks Musik ini guru-gurunya itu expert di bidangnya. Jadi dia tahu misalnya tentang produksi musik, tentang karir ya kan, tentang profesi. Nah mereka kan kita ini kan udah di situ. Jadi kita bisa meng-create misalnya siswa-siswa yang mau belajar untuk sebagai seorang profesional berkarir. Jadi saya pikir memang mau belajar sekolah musik ya di Chicks. Dan yang lebih ininya lagi kan Chicks nggak seperti sekolah musik lain ya, yang branding banyak di mana-mana. Artinya eksklusif banget sebenarnya di Chicks ini gitu. Nggak apa namanya ya memang Pak Jimmy ini owner di sini dia memang ini banget ya, concern banget di bidang pendidikan dari dulu. Jadi kalau mau belajar musik secara profesional dan berkarir di Chicks tempatnya. Kira-kira begitu ya.